Haleluya, puji Tuhan saudara. Tadi waktu kita perjamuan kudus, saya sempat kasih kesaksian singkat akan orang yang pada waktunya ya ke rumah sakit, ya hampir organnya rusak. Saudara, saya akan bagikan sesuatu hari ini yang bisa sangat membantu saudara dan saya lebih lagi. Haleluya, saya sering waktu perjamuan kudus, saya sering ngomong begini, kita berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Karena tidak ada manusia yang bisa merancangkan hal itu. Mungkin bisa untuk tujuan tertentu ya, merekayasa ya. Tapi kita tidak tahu masa depan. Tuhan tahu. Ya kan, Tuhan tahu masa depan, kita tidak tahu. Ya kan, dan Dia mengasihi kita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dia mau kita terus-menerus mengalami yang terbaik. Karena Yesus Kristus sudah membayar harganya untuk saudara mengalami yang terbaik. Amin, saudara. Haleluya. Nanti saya mau singgung juga beberapa hal mengenai bagaimana sekarang di perjanjian baru ini, saudara. Haleluya. Kuasanya supranatural, saudara. Kita nggak bisa reka-reka, tapi bisa jadi, saudara. Ya, kita langsung aja. Ya kan, kita baca di sini cerita mengenai Marta. Ya, saya tidak mau ngomong mengenai soal Marta Maria seperti kita mungkin pernah dengar ya. Oh, harus duduk di kaki Yesus, dengar. Saya tidak mau menyinggung soal itu saat ini. Satu hal yang saya mau bicarakan ialah mengenai bagaimana, ya kan, bagaimana cara pikir Tuhan sama kita tuh beda ya. Ya kan? Karena kita ini kejatuhan manusia ya, itu sebabnya manusia jadi terbatas. Ya kan, pikiran kita sudah jatuh, sudah terpuruk. Ya kan? Sehingga Allah memberikan kita putranya. Yesus tuh firman Allah yang hidup. Firman-Nya mengatakan di Yesaya 55, ya kan? Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Ya kan, rancanganku bukan rancanganmu, tapi Dia tidak berhenti sampai di situ. Allah kita tuh bukan Allah yang begitu ya. Dia Allah, ya kan, damai sejahtera. Dia Allah yang hidup, ya kan. Selalu siapa yang mau datang sama Dia, yang mau mendekat, selalu dipulihkan, dibangun, ya kan, disembuhkan. Itu sifatnya Dia. Jadi kemudian dikatakan di Yesaya 55, kita tidak akan ke situ sekarang ya. Kita mau ngomong satu hal yang lain. Bagaimana kemudian Dia mengatakan firman-Ku. Jadi firman Tuhan, Dia bilang firman-Ku, ya kan, yang dikembalikan tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Kenapa Dia bilang gitu? Ya kan, karena firman-Nya adalah jembatan bagi kita untuk bisa mengerti pikirannya Dia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, ya kan? Ya kan, kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus waktu itu, saudara. Kalau kita baca di sini, ya saya akan singkat aja ya. Di Yohanes 11, ya kan, ada saya baca dari ayat 1 ya. Kita perhatikan bagaimana Tuhan itu berperkara sama kita, dan itu tidak susah, tidak rumit ya saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ya kan? Nah, saudara, ini Alkitab ini cukup kasih detail ya. Dikatakan dia yang Kau kasihi sakit, seolah-olah mau kasih ingatin Yesus, Yesus, Kau kan sakit, Kau kan sayang mengasihi dia. Ayo dong datang. Amin, saudara. Makanya bukan cuma bilang, Tuhan tolong dia sakit gitu. Tidak, dia bilang, Tuhan, ya dia yang Kau kasihin sakit. Terus ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan, jangan pikir Tuhan yang bikin dia mati ya. Tuhan pemberi hidup. Jadi kalau ada yang mengajarkan orang itu tidak mengerti, ya kan? Bukan Tuhan yang menyebabkan Lazarus mati. Amin, saudara? Ya Tuhan izinkan. Yang mengizinkan maut itu Adam. Karena ketidaktaatan Adam, Roma 5
Ayat 19, semua orang jadi orang berdosa. Dulu di Taman Eden sebelum manusia jatuh tidak ada maut, saudara. Oke? Jadi kalau ada yang begitu berarti orang itu belum mengerti, doakan saja. Oke, saudara? Jadi tapi segala sesuatu yang tidak baik bisa dibalikan jadi kebaikan, ya. Jadi kemudian Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya. Kenapa di sini disebut Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus? Ya kan? Nah, karena begini saudara, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, ya kan? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi kenapa harus dikatakan gitu? Kadang sebab saat kita terus-menerus bergaul sama Tuhan, ada hal-hal yang kita pikir harusnya begini nih. Kalau kita lagi percaya Tuhan, janji Tuhan sesuatu ya. Kita lagi mungkin udah berdoa, kita lagi berjalan dengan iman, terus kita seperti punya asumsi gitu loh. Harusnya terjadinya seperti ini. Dan waktu itu tidak terjadi seperti yang kita pikir, kita panik. Ya kan, kita panik gitu loh. Kenapa? Nah, saudara belajar jangan suka mempertanyakan diri saudara. Karena sekarang di perjanjian baru ini kita bukan lagi di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, ya kan, itu kebenaran hukum Taurat harus introspeksi. Salah di mana? Korek-korek terus. Atau enggak kita nyalahin orang. Kita tidak perlu begitu. Sekarang di perjanjian baru kita sudah dibenarkan karena darahnya. Kita hidup oleh iman. Jadi kita simak terus ya. Kita hidup oleh iman, saudara. Makanya sengaja dikatakan Yesus mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus karena dia sengaja tinggal 2 hari. Bukan dia tidak peduli, ya kan? Ya kan? Sengaja dia tinggal 2 hari. Ya kan? Nah, orang-orang kan nggak mengerti. Ya kan? Waduh, Tuhan Yesus kenapa sih nggak langsung? Apa nggak peduli? Jadi saudara tenang saja. Saat kita semua ya, saya juga, waktu kita percaya sama Tuhan, kita tuh bukan hanya percaya sama satu perkataan. Kita percaya pada satu pribadi yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita, yang tidak bisa berdusta dan yang setia. Tidak ada yang bisa diandalkan seperti dia. Bahkan kemarin waktu saya baca lagi. Nah ini ya, kadang-kadang kita pikir kita sudah tahu ayat itu, tapi kalau waktu kita balik, kita baca lagi ayatnya. Kita perhatikan lagi. Kita bisa diberkatin lagi, saudara. Saya baca lagi dari Roma 9, ayat yang terakhir. Bagaimana orang Israel berusaha mau dibenarkan karena perbuatannya nggak dapat. Tapi kita yang tidak cari kebenaran, malahan kita terima. Ya kan, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah batu sandungan untuk orang yang tidak percaya akan penebusannya, tapi dia adalah batu penjuru. Di mana dikatakan siapa yang percaya kepadanya, ini bagian ini yang sangat memberkati saya. Siapa yang percaya kepada dia, never, tidak akan pernah dipermalukan. Wow. Saya suka bilang, kita tidak akan dipermalukan, tapi kemudian, ini kurang tepat. Never itu tidak pernah loh, saudara. Amin. Kadang-kadang kalau kita baca firman itu seperti terlalu muluk ya. Karena kita tidak bicara mengenai manusia. Firman itu kebenaran bukan soal manusia. Itu soal dia. Amin, saudara. Never, tidak akan pernah dipermalukan. Wow. Jadi kita baca lagi kemudian di sini. Kita singkat aja, ya kan? Terus Yesus bilang, ayo. Kemudian dia bilang murid-murid, ayo kita bangunin Lazarus. Orang muridnya bilang, loh kalau cuma tidur kan bisa bangun. Dan Tuhan Yesus bilang, ya udah dia tuh meninggal, mati. Supaya dia bilang, nggak apa-apa, ini supaya kalian belajar percaya. Amin. Jadi kita jangan suka berasumsi kalau kita belum mengerti Allah itu adalah Bapa segala terang. Di dalam dia tidak ada pertukaran, hanya anugerah yang baik dan sempurna. Nah, karena dia tuh sumber hidup, dia tuh hanya bisa kasih anugerah yang baik dan sempurna. Siapapun yang datang sama dia melalui Yesus, yang mau percaya, ya kan, dia akan balikan jadi kebaikan. Amin, saudara. Jadi Yesus bilang ini akan jadi kebaikan ya. Terus saya singkat aja, ya kan, kita langsung aja ya. Kemudian Yesus kemudian tiba, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur.
Nah, saya singkat saja saudara, karena ada hal yang saya mau jelaskan ke saudara. Jadi begini saudara, jangan izinkan ya kan kebaikan kita. Sebab nanti saya akan kasih ayat bahwa berbuat baik itu sangat penting loh. Ada tempatnya sendiri. Tapi dikatakan di firman, waktu kita berbuat baik itu berguna buat kita sesama manusia. Untuk kita, kalau kita orangnya suka membantu, kita orangnya generous, ya kan, suka berbuat baik, itu pribadi kita. Ya kan, itu kita lagi menabur sesuatu yang nanti kita akan menuai. Itu berguna untuk manusia. Nanti kita baca ayatnya. Tapi perbuatan baik kita, keterlibatan kita, ya kan, kita bantu dalam pelayanan, ya kan, atau kita suka membantu pelayanan, kayak Marta, dia suka melayani. Ya kan, di sini kita harus lihat itu semua tidak akan boleh menjadi kelayakan kita, saudara. Amin. Itu semua perbuatan baik kita. Ya kan, keterlibatan kita sama pelayanan, kita harus diingatkan dari waktu ke waktu bahwa itu bukanlah kelayakan kita di hadapan Allah. Itu baik untuk manusia. Ya kan, kalau kita berbuat baik itu baik, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai kelayakan kita. Itu bukan iman atas kasih karunia. Jadi kita perhatikan di sini, Yesus, tadi Alkitab bilang Yesus memang mengasihi Marta. Ya kan? Ya kan, kenapa nggak dibilang Yesus mengasihi Maria? Tapi Marta. Marta dulu yang disebut, ya kan? Maria akhirnya disebutkan. Yesus memang mengasihi Marta, kemudian kakaknya dan Maria. Kenapa? Karena disebut juga di Lukas 10 bagaimana Marta itu suka sibuk melayani kan, Maria duduk di kaki Yesus. Dia jadi orang yang peka, ya kan? Tapi walaupun Yesus mengasihi Marta, dia menegur Marta. Ya, kamu tuh bikin sibuk untuk hal-hal yang bikin sibuk sendiri gitu loh. Kamu you are burdened by, you worry about many things. Kamu tuh khawatir untuk banyak hal. Jadi prioritas kamu tuh berantakan. Habis, kenapa? Ya kan, ini Maria, dia puji Maria udah mengambil bagian yang terbaik. Alkitab itu, Allah itu sangat bijaksana. Kenapa disebut dia mengasihi Marta? Karena Yesus tidaklah mengasihin Marta karena dia sibuk melayani Yesus. Yesus puji Maria. Tapi apa yang Maria lakukan, duduk di kaki Yesus, itu tetap bukan kelayakan untuk menerima dari Yesus. Saya ulangin saudara ya. Maria punya kebiasaan tenang, duduk, dengar, terima dari Yesus. Itu bukanlah kelayakan Maria. Ya, saudara dengar, hati-hati. Adalah baik untuk kita sungguh-sungguh, apalagi kita melatih diri kita untuk duduk diam. Ya kan, kuasain pikiran kita ya, matiin HP, matiin TV. Kita pakai waktu sama dia untuk tenang. Supaya kita lebih lagi bisa menerima dari dia. Itu semua bukan untuk supaya dia memberi, bukan untuk supaya kita dilayakan, tapi itu untuk kita, supaya kita bisa lebih lagi menerima, saudara. Saudara, kita harus tahu ini. Amin, saudara. Walaupun dikatakan Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, ya kan? Dan di situ dikatakan bagaimana dia memuji Maria, bagaimana perbuatan dia disinggung, ya kan? Orang tahu bagaimana Maria yang mengurapi Yesus, dia bangkit melakukan hal-hal yang tepat pada saat yang tepat. Waktu setelah Lazarus bangkit, Maria mengurapi Yesus lagi, ya kan? Terus dia hapus usap dilap dengan rambutnya, ya kan, sebagai penghormatan. Terus ada yang bilang, murid-murid salah satunya Yudas, itu menghambur-hamburkan uang. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang dia lakukan itu tepat. Dia sedang menyiapkan aku bagi penguburanku. Padahal Maria tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia cuma peka. Saudara dan saya juga gitu. Saat kita lebih lagi mau melatih diri kita untuk kita duduk diam, memprioritaskan hubungan kita sama dia, bukan supaya untuk dilayakkan, saudara. Makanya kita harus tahu perbedaan antara perjanjian lama dan baru. Karena kalau perjanjian lama selalu dipusatnya kan ke kita. Tuhan, aku sudah begini dan gitu.
engkau kasih daun ke aku. Itu menyebabkan banyak perselisihan dan persaingan di dalam tubuh Kristus dan banyak kekecewaan. Karena ada orang bilang, saya ini udah lebih banyak berkorban. Kelihatannya si Anu nggak berkorban seperti saya. Kenapa? Karena kita pikir tanpa kita sadarin. Ya kan, kalau saya udah begini dan gitu, berarti dari situ Tuhan melayakan saya. Tidak, saudara. Amin, saudara. Jadi kita perhatikan di sini. Walaupun Yesus mengasihi Marta, mengasihi kakaknya Lazarus, mengasihi Maria, tetap waktu dihadapkan, ya kan, pada hal ini di mana pengharapan mereka sepertinya sudah tidak ada, ya. Mungkin sekarang di antara saudara ada yang impian, saudara punya impian, kerinduan yang Tuhan kasih, ya, bukan dari daging, ya. Ya kan, karena daging kita juga bisa pengen sesuatu, ya. Tapi yang Tuhan kasih, ya kan, dari dulu saya dari kecil itu saya pengen, ya kan, di luar negeri. Itu Tuhan kasih karena panggilan saya. Saya sudah dari kecil dulu baca buku waktu orang pertama kali di Amerika. Karena itu semua adalah rencana Tuhan buat saya. Kita nggak usah banding-bandingin, saudara. Sekarang semakin dewasa, semakin bertumbuh, ya. Semakin bertumbuh dalam Tuhan, saya semakin sadar. Hal apa yang bisa membuat kita tuh damai, tenang, itu bukan hanya di mana kita tinggal, tapi siapa kita di dalam Kristus dan siapa Yesus bagi kita. Kalau kita ada damai, saudara, hati nurani kita ada damai, kita baru bisa menikmati hidup loh. Dimanapun juga, saudara. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita balik lagi, walaupun Allah mengasihi kita, tapi perhatikan di sini, ya kan, pembicaraan, ya kan, ya berapa kali. Saya singkat aja, saudara, ya. Karena di sini kan, atau saya bacakan aja deh, ya. Saya bacakan, ya. Ya kan, saya bacakan ini. Ya kan. Waktu itu kan, kemudian, maka kata Marta kepada Yesus, ya kan, setelah Yesus datang, ya kan, ke tempat Lazarus itu, ke tempat dia orang, kemudian Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan ya, saudara, ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Wah, jawaban si Marta nih hebat sekali. Ya kan? Dia sepertinya tahu apa yang dia ngomong. Tapi sebetulnya dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia ngomong. Dia mungkin sering dengar, terus dia hanya mengutip. Tapi karena dia terlalu sibuk, ya cuman sebatas di pikiran. Makanya kerajaan Allah itu bukan soal cuma perkataan. Kerajaan Allah itu bukan soal positif saja. Karena kalau positif tidak perlu penebusan, tidak perlu darah Yesus. Lebih daripada itu. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Waktu kita menabur janji firman-Nya, kita memakai jati diri kita, ada kuasa yang luar biasa. Yang bahkan, amin, saudara, maut diterobos. Yang rahimnya sudah mati, sudah mandul, bisa jadi lagi. Amin, saudara. Haleluya. Yang sudah usur, ya Abraham dikatakan dia sudah sangat tua, sudah usur. Ya kan? Setelah bukan hanya kemudian dia dapat anak, Ishak, dia kemudian setelah istrinya meninggal, Sarah, dia punya anak 6. Kenapa? Haleluya, karena kerajaan Allah, penebusan Yesus. Haleluya, itu ada kuasa. Makanya kalau kita nggak terlalu perhatikan firman, kita cuma dengar frase-frase, kita ulang cuma sampai di pikiran, nggak sampai di dalam, nanti kita ngomong sesuatu yang kita sendiri nggak terlalu tahu apa yang kita ngomong. Karena ini Marta ngomong sesuatu yang luar biasa kan, ya kan, dia bilang, aku tahu bahwa apapun yang Allah berikan, segala sesuatu pasti dikasih loh. Puji Tuhan kan. Terus kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi ini pertanyaannya apa? Jawabannya lain. Jadi Yesus lagi ngomong yang sekarang, karena Allah itu selalu I am, selalu dia sekarang. Amin, dia selalu hadir, ya kan, dia selalu ada, dia selalu penuh kehidupan, dia selalu bersinar. Allah itu nggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Maka Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, haleluya. Jadi kita lihat di sini, Marta membawa fokusnya kepada nanti.
Atau dulu? Jawab Yesus. Yesus tuh sabar ya. Sabar sama kita, saudara. Kita semua. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta ini jawabannya benar, tapi nggak sinkron. Tapi puji Tuhan ya, Allah mengasihi kita saudara. Di dalam kelemahan kita nggak usah fokus ke iman kita. Mungkin pengertian kita masih banyak kita belum mengerti. Yang penting kita percaya terus. Dan kita mau bertumbuh, kita mau dengar, kita mau terus bertekun saja saudara. It's okay. Amin, karena kita dikasihin. Amin. Harusnya saudara rubah kalau baca firman. Yesus mengasihi saya dan anak-anak saya, keluarga saudara, rubah itu jadi pribadi. Karena itu adalah untuk kita pribadi. Kasih Allah untuk kita. Amin saudara. Jadi kemudian kenapa? Marta tuh memang seneng ya. Yesus kenapa suka ke rumah mereka? Karena dia diterima. Allah tuh nggak suka memaksakan dirinya ke kita. Dia tidak akan paksakan berkatnya, keselamatannya, kehendak dia walaupun tujuan dia baik, kehendak dia baik. Dia tidak akan pernah paksakan ke kita. Makanya dikatakan aku mengetuk. Kita yang harus buka diri. Kita yang harus mau welcome dia. Mau prioritaskan dia, mau dengar dia, mau menikmati dia. Amin, saudara. Sehingga dia nggak dia rasa diterima. Gimana sih kalau saudara ke rumah orang yang orang itu nggak terlalu respect sama saudara datang ya kan, dia terus baca-baca HP ya kan, tidak duduk, nanti bersih-bersih rumah, nggak terlalu perhatikan saudara ngomong apa, nggak terlalu menghargai saudara. Ya kan, cuman waktu perlu aja. Gimana saudara? Saudara lebih senang sama yang ada interaksi kan? Saudara mau diterima. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Tapi Tuhan nggak begitu ya. Tuhan mengasihi kita. Cuma maksudnya waktu kalau kita lebih lagi mau terima, ya kan? Kita akan lebih lagi mengalami, saudara. Oke? Terus kemudian Marta langsung bisikin Maria, Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit. Nah ini saya singkat aja ya. Ya kan orang-orang langsung ikutin dia. Mungkin mereka pikir dia mau nangis ya di kuburan ya. Terus setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya kan? Maria juga sama Marta tadi ngomong, wah coba kalau Tuhan ada di sini, Lazarus kan nggak jadi mati. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam diri kita, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, di mana kita bisa mengalami hal-hal yang seperti kita tidak melihat jalan keluar. Saudara. Kita sudah begini, kita sudah berdoa, kayaknya sepertinya tuh seperti apa ya? Seperti buntu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus ya kan adalah jalan kepada hidupnya Allah. Dia adalah solusi. Ya kan? Di dalam dia selalu ada jalan keluar. Saudara. Makanya dia adalah jalan. Amin, saudara. It's okay. Ada saat kita mungkin gak berdaya, kita gak tahu harus ngapain. Kita bisa ke Yesus, kita bisa terus percaya, bergaul sama dia. Sehingga pengharapan kita yang mustahil, ya kan mungkin kita udah menyerah, saya gak tahu lagi deh menghadapi masalah ini, saya gak tahu lagi deh menghadapi mungkin pasangan hidup saudara, atau masalah anak saudara, mungkin masalah bisnis, saya tidak tahu. Tapi Yesus selalu ada jalan keluar. Karena dia sudah keluar dalam keadaan hidup saudara. Amin saudara. Berarti masalahmu sudah ditebus. Amin saudara. Jadi di sini tetap saja ya Maria walaupun dia juga sempat bangkit meminyaki Yesus. Tapi ada saat di mana dia waktu saudaranya sendiri meninggal, dia mungkin berharap waktu itu harusnya Yesus langsung datang. Dia ada sedikit kecewa mungkin saudara juga kecewa. Mungkin saudara pikir harusnya ini terjadi, kok belum terjadi. Saudara tidak perlu putus asa, Allah setia. Amin saudara, tidak perlu putus asa, Allah setia. Kerinduan hati, rencana dia yang terbaik masih ada. Amin saudara, haleluya.
Kita terbatas, tapi kita bersama dia, dia bersama kita. Amin, saudara. Ya kan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ya jangan pikir Allah nggak punya perasaan. Waktu saudara menangis, waktu kita rasa gimana, dia juga turut merasakan. Alkitab mengatakan dia adalah imam besar yang turut merasakan. Kalau kita kesel, ya kan, kita marah, kita sedih, ayo datang sama dia, saudara. Dia bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan serahkan itu beban sama dia. Dan belajar, lihat firman-Nya. Pakai koknya dia. Enggak, Tuhan, saya saat ini lagi kesel, saya lagi marah, mungkin saya lagi sedih, saya mungkin merasa kesepian, saya frustasi. Kok saya belum bisa melihat rencanamu, belum ada titik terang, kayaknya belum ada, sepertinya. Saudara serahkan sama dia. Dia mengerti apa yang saudara rasakan. Tapi bukan hanya begitu saja. Ingat, dia adalah penebusan kita. Sama seperti Yusuf. Ya kan, waktu dia sudah melakukan semua yang terbaik, ya malahan kena fitnah. Ya kan, dimasukin penjara lagi. Ya kan, lebih lagi sepertinya terpuruk. Ya kan, bukan hanya waktu budak, ya kan, dia nggak punya apa-apa. Sekarang lebih lagi. Dirinya juga di penjara. Tapi Allah mengenal dia, Allah mengenal saudara dan saya. Apalagi kita sudah anak Tuhan. Yusuf belum lahir baru, tapi dia hidup di bawah kasih karunia. Dia tidak hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Amin, saudara. Waktu itu Yusuf terakhir tidur di selnya dia, yang mungkin di penjara ya. Mungkin selnya nggak seperti sekarang, itu mungkin lebih buruk sih keadaannya, saudara ya. Tapi dia tidak tahu bahwa besokannya Firaun panggil dia. Saudara, Allah itu setia. Saudara terus bertekun, ya kan? Saudara jangan izinkan iblis menaruh kebimbangan, membuat saudara mendua hati, seolah-olah Allah tidak melihat selama ini apa yang saudara percaya. Saudara terus percaya dalam kelemahan saudara. Saudara adalah kuat karena Yesus kekuatan saudara. Allah itu setia, tidak ada pencobaan lebih dari kekuatan saudara. Selalu ada jalan keluar dan dia mau saudara mengalami terobosan, peningkatan, pertumbuhan. Haleluya, sama seperti Yusuf. Ya kan, sepertinya tidak ada orang yang perhatikan. Tapi Allah tahu, dia sudah kasih mimpi itu. Allah sudah punya tujuan bagi saudara, rencana. Dia nggak mau anak dia sama biasa-biasa aja, saudara. Amin, dia nggak memandang bulu. Amin, saudara. Haleluya, ada saatnya. Ya kan, saudara seperti Yusuf dipanggil untuk menerima kemurahan dia, promosi, terobosan. Amin, saudara. Berbahagialah saudara kalau saudara bertekun di dalam Yesus. Amin, haleluya. Ya kan, semua akan ada waktunya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Yesus juga terharu. Ya kan, ingat waktu saudara merasa sepi, saudara merasa sendiri, saudara sebetulnya tidak pernah sendirian. Ia menyertai saudara. Terus Yesus tanya, di mana kau baringkan dia? Tuhan, mari dan lihatlah. Ya kan? Terus kata orang-orang Yahudi ya, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi rupanya manusia kita, pikiran kita tuh kadang cenderung menyeret Allah ke levelnya kita. Ya kan, kita pikir kita bikin kotak, terus Allah kita masukkan ke kotak itu. Kotak itu ada di pikiran kita. Harusnya begini dan begitu. Kalau nggak terjadi seperti ini berarti, nah, firman-Nya nggak bekerja. Bukan loh. Mungkin nggak seperti kita pikir, tapi kalau kita terus percaya kepada Yesus dan janjinya yang saudara sudah tabur, ingat, tidak akan pernah dipermalukan loh. Jangan goyah, saudara. Jangan menyerah. Yang terbaik sudah ada. Itu adalah warisan saudara di dalam Kristus. Jangan izinkan tradisi agamawi membuat saudara rumit. Tuhan belum. Janjinya adalah warisan. Di dalam Kristus segala janji Allah adalah ya dan amin. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Terus kemudian dikatakan di sini, haleluya. Ya kan? Maka masyulah putra hal Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah
sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, ya kan? Sebelumnya Allah itu kasih ya. Sebelum dia berkarya, dia digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Amin. Kemudian kata Yesus, angkat batu itu. Marta, nah ingat, Marta yang suka sibuk melayani. Pelayanan itu baik ya, selama kita jaga prioritas kita sama Tuhan. Jangan prioritas kita ya, jaga saudara, jaga. Ya Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Hampir dia menyetop. Hampir, ya kan? Hampir saja dia dihalangin untuk tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kita jangan izinkan, ya kan? Fokus kita ke sana kemari, ke sana kemari. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan? Tapi jawab Yesus. Kenapa? Walaupun dia begitu, tapi dia tetap bergaul sama Yesus. Jadi bergaul aja terus sama Yesus. Lebih daripada yang lain-lainnya, saudara. Lebih daripada dengar kabar-kabar dunia, lebih duduk ngobrol sama orang yang apa nih, pikirannya belum diperbarui. Bergaul sama Yesus terus. Karena kalau kita terus bergaul sama dia, dia akan bantu kita, saudara. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. Yesus tidak terbatas. Jadi ada saat Tuhan bicara tegas. Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan? Dia bicara tegas sekarang. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow. Sekarang Yesus bicara tegas. Dia mengasihi. Ada saat Allah akan bicara tegas, bukan bicara kasar. Allah itu tidak akan pernah bicara kasar. Ya kan? Dia akan bicara tegas. Dia bisa bicara kasar sama iblis atau sama orang yang bukan anak dia, yang munafik. Kenapa? Karena dia mau orang itu diselamatkan, bukan karena dia benci. Amin, saudara. Dia harus bicara keras sama orang yang belum tidak mau terima dia, karena di luar dia tidak bisa diselamatkan loh. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Itu untuk menyelamatkan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan, itu tujuannya selalu untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan. Tuhan tidak punya itikat yang lain selain itu, saudara. Jadi kalau saudara dengar sesuatu yang bukan, itu berarti bukan dari Tuhan. Makanya dikatakan jangan sesat, karena ada yang sesat. Yesus bicara tegas, ya kan? Bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Allah tidak akan menegur kita, tidak akan bicara tegas kalau dia tidak ajar kita dulu, kalau dia tidak kasih kita kesempatan dulu. Tapi kalau kita sudah diajar, kita sudah dengar mengenai bagaimana Yesus sudah berkorban buat kita, kita sudah lebih lagi belajarkan Yesus. Dia berhak tegur kita, dia berhak bicara tegas sama kita, karena kita sudah pernah mengalami. Dia nggak mau kita lupa. Itu untuk kebaikan kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sebelum ini saya juga pernah. Iblis itu penipu, saudara. Ya kan? Waktu itu saya ingat sampai sekarang, ya kan? Karena dia tuh penipu ya, iblis selalu mau menghalangi yang terbaik. Sekarang saudara juga gitu. Mungkin ada di antara saudara yang punya gambaran yang salah. Waktu itu saya lagi mau pindah dari Tokyo ke Jepang. Saya sudah ada visa student, sudah ada $10.000 tabungan, karena itu adalah persyaratan, nggak boleh kerja, jadi harus ada uang. 10.000 itu kecil mungkin ya, tapi itu sudah siap, semuanya sudah siap. Ya kan, visa sudah ada, uang sudah ada, tiket sudah ada, saya tinggal berangkat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya dikasih imajinasi. Nah, ini dari iblis. Karena dia mau menghalangi yang terbaik juga di antara saudara. Saudara harus tolak itu imajinasi. Saya lihat diri saya lagi duduk, lagi kesepian. Saya seperti sendiri. Saya ingat waktu itu saya pakai baju biru, diwarnain lagi sama iblis. Dia pembohong, tidak ada kebenaran. Saya lagi duduk, terus saya pikir, aduh nanti saya kesepian. Kenapa? Karena saya sudah lama di Jepang. Saya 9,5 tahun, saya mau pindah ke Amerika. Jadi berarti kan harus pergaulan yang orang yang baru lagi, gimana-gimana. Ya kan, saya sudah sangat rasa nyaman karena udah saudara-saudara seiman. Kita juga ada yang saya enjoy sekali sama mereka ya. Jadi disitulah iblis bohongin saya supaya saya mulai ragu-ragu loh. Aduh, gimana ya mau pindah ke Amerika? Nah, itu dia. Saya mulai ragu-ragu, saudara. Langsung Tuhan berbicara. Tuhan berbicara keras sama seperti Yesus bicara sama Marta. Maria tidak, tapi Marta. Dia bilang, bukankah aku sudah pernah bicara sama kamu?
Kalau kamu percaya, kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang juga Tuhan bicara yang sama sama saudara. Kalau saudara mau percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Bukan kemuliaan Tuhan itu bukan hanya asap seperti di perjanjian lama. Kemuliaan Tuhan itu bicara mengenai terobosan, ya kan, peningkatan, kesembuhan, mujizat, ya kan, restorasi yang luar biasa, ya kan, kerinduan hati digenapin, doa-doa dijawab, jawaban doa dinyatakan. Itu kemuliaan Tuhan, saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sesuatu yang tandus itu tidak lagi tandus. Amin, itu kemuliaan Tuhan. Ya kan, termasuk juga kelimpahan, keluar dari hutang. Ya kan, saudara nggak lagi kontrak, mungkin saudara punya rumah sendiri. Saudara nggak lagi terbatas ya, penghasilan saudara mungkin lebih lebih baik, mungkin saudara ada lebih keharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin anakmu ya kan bertobat, saya tidak tahu apa. Tapi waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu berarti kebaikannya, ya kan, damainya, terobosan, semua itu yang tadi saya udah katakan. Amin, saudara. Sama seperti Lazarus. Bagi manusia itu udah menyerah deh. Nggak mungkin, apalagi yang bisa dilakukan manusia. Tidak bisa kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Jadi waktu itu Tuhan langsung tegur saya. Dia bilang, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan pernah diteguhkan. Wow, waktu dia ngomong itu saya seperti orang sadar gitu. Waduh, saya langsung, Tuhan ampunin saya meragukan Engkau. Amin, saya langsung tolak itu pikiran, saya menolak untuk pikir itu lagi. Saya percaya, kemana Tuhan pimpin kita, Dia tidak akan pernah mau kita berkurang, mau kita makin terpuruk, mau kita menurun. Dia tidak akan mungkin, saudara. Kita tuh anak Dia. Apakah kita begitu sama anak kita? Kenapa kita orang tua sampai bersusah payah harus sekolahin anaknya, didik anaknya, supaya anak saya biasa-biasa aja, supaya anak saya makin menurun? Tidak ada orang tua yang normal, saudara, kecuali orang tua yang nggak normal. Apalagi Bapak kita di sorga, Dia lebih mau saudara mengalami daripada saudara. Amin, saudara. Jadi Yesus bicara tegas, ya kan. Sesudah itu, setelah Yesus bicara gitu, ya kan, ia bentar, ini geser. Setelah dia bicara gitu, ya kan, bentar ya saudara. Marta sudah nggak Marta sudah nggak halangin lagi. Kemudian Yesus mengatakan apa? Maka mereka mengangkat batu itu. Jadi perhatikan, saudara, walaupun Tuhan mengasihi kita, kita harus rela beriman sama perkataan Dia. Itu tidak otomatis. Banyak anak Tuhan tidak mengerti pentingnya untuk hidup dari penebusan Yesus. Ya kan? Kenapa? Oh, Allah mengasihi saya merasa kok waktu tadi puji-pujian Tuhan jamaah saya, puji Tuhan. Tapi kita nggak bisa hidup dari perasaan kita. Kita hidup oleh iman. Kalau kita mau menerima dari Tuhan, kita harus beriman. Ingat, Marta, Maria itu dikasihin Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau respon dari mereka. Tuhan tidak bisa nyelonong begitu aja. Karena segala sesuatu di dunia ini, bahkan di dunia roh, ada otoritasnya. Tuhan tidak bisa kalau kita tidak kerjasama sama Dia. Dia tidak bisa, dia nggak kemudian dia langsung ke situ terus langsung begitu aja, wah kasihan, udah langsung doain Lazarus keluar dari kubur. Tidak, dia ada komunikasi, dia minta respon. Kamu percaya nggak? Dia udah mulai nih. Kamu percaya nggak? Saya ini siapa? Kamu percaya nggak? Amin, dia mau minta respon, dia lagi menyiapkan itu. Dia sudah mengajar mereka, kan dia juga bilang sama murid-muridnya, supaya kamu belajar percaya. Jadi dia berinteraksi, dia nggak langsung nyelonong bikin ini itu tanpa respon mereka. Iman kita adalah respon kita atas penebusan Yesus, atas kasih karunia. Ingat, karya Yesus tuh sudah selesai. Saudara punya warisan di dalam Kristus loh. Saudara, segala berkat Allah di dalam Kristus, janji Allah, saudara sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu Efesus 1 ayat 3. Segala janji Allah di dalam Kristus, segala loh, yang mencakup soal roh, jiwa, tubuh. Karena banyak orang yang kemudian bikin konsep sendiri karena ngelihat dari luar.
Tidak bisa, firman harus jadi patokan. Roh, jiwa, tubuh kita harus terpelihara. Makanya semua janji Allah ya dan amin di dalam Kristus. Tidak dikatakan bukannya ya, sebagian tidak. Allah itu tidak pelintat-pelintut. Amin, saudara. Haleluya. Dan Allah mau menolong kita. Jadi jangan putus asa. Kalau kita percaya sesuatu belum seperti yang kita pikir jadi, Tuhan lagi pimpin kita. Kita seperti Raja Wali. Kadang-kadang kita dibikin tidak nyaman bukan dengan kutukan ya, saudara. Bukan dengan kutukan, kecelakaan, bencana, kemiskinan, tidak. Ya kan? Tapi dengan kita diajar, kita dipimpin dalam menghadapi situasi kehidupan, kita balik-balik ke Dia. Saudara perhatikan, sama seperti waktu Yesus mendoakan untuk 5 roti dan 2 ikan. Ya kan, mereka tuh kasih responnya, waduh mana cukup ini segini. Ada yang bilang, ya orangnya banyak. Ada yang lihat penyediaannya cuma sedikit. Ada yang bilang, aduh orangnya terlalu banyak. Amin, saudara. Tapi mereka terus-menerus ke Yesus. Ini yang anak Tuhan kadang-kadang begitu nggak kelihatan seperti yang dipikir, kita jangan terus berasumsi. Terus apalagi ngomong ke orang, saudara. Amin, jangan. Kita ke Yesus. Ya kan, sama seperti waktu itu saya gimana sesuatu nggak langsung jadi, saya ke Dia, Tuhan gimana, kenapa, apa ada sikap yang saya perlu rubah, bukan saya salah. Saya tahu saya dilahirkan karena Dia. Apakah ada sikap yang saya perlu rubah, tuntun saya kayak mereka kan. Tuhan lagi persiapkan sampai Dia kemudian di satu titik di mana mereka mau tidak mau harus percaya sepenuhnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi sama seperti waktu itu murid-murid, akhirnya setelah itu ingat di sini Yesus tidak langsung doakan Lazarus loh. Dia kemudian suruh mereka angkat batu itu. Karena di taraf itu mereka masih bisa nolak. Allah nggak akan paksa. Tuhan tidak akan paksakan dirinya. Amin. Dia bilang Dia kan bilang, ya kan, suruh mereka angkat batu itu, ya kan. Kemudian thank you Lord Jesus, Dia sudah bilang loh, angkat batu itu, ya kan. Setelah itu maka mereka mengangkat batu itu. Jadi waktu kita mulai percaya Dia, ada saat Dia akan tuntun kita, ada tuntunan, saudara, ada tuntunan Tuhan. Makanya hubungan kita sama Dia itu adalah hubungan yang dekat. Dia ada dekat sama kita. Dia sudah mendekatkan dirinya sama kita. Dia ada di dalam kita. Kita bisa komunikasi sama Dia. Kalau ada apa-apa jangan ke orang dulu. Ke Tuhan Yesus dulu. Tanya Dia dulu. Sama kayak murid-murid. Amin, saudara. Apalagi hal yang mustahil. Kita tidak bisa dengan pikiran kita. Kita harus rela merendahkan diri kita. Amin, saudara. Haleluya. Kayak gini kan, akhirnya Dia kemudian waktu mereka mengangkat batu, mereka lagi buka pintu bagi kemurahan Allah yang bukan berdasarkan jasa. Kalau kita lebih mau hidup dari firman-Nya, hidup bergaul sama Yesus itu lebih jadi prioritas, kita lebih pentingkan daripada opini orang, mau orang yang paling hebat, kayak orang yang paling pinter, kayak si anu, si A, si B, si C. Kita lebih mementingkan ini Yesus, kita jadikan Dia pusat. Saudara-saudara, kita bisa berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Amin, saudara. Di sini kemudian waktu mereka mengangkat batu itu, ya kan, buka pintu bagi kemurahannya, Yesus menengadah ke atas dan berkata supaya Dia kasih contoh. Ya kan, Dia tahu kan Bapa itu dekat sama Dia, satu sama Dia. Tapi untuk dia sering Yesus melakukan itu untuk supaya orang melihat jadi contoh ya. Dia bilang, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Jadi sebelumnya pasti Yesus sudah doa. Karena Dia bilang, Engkau telah mendengarkan aku. Amin, saudara. Haleluya. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Ya kan? Thank you. Tapi oleh karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan kata lain, Yesus tidak melakukannya untuk show off, begitu hebatnya aku, begitu. Tidak. Dia melakukan itu supaya orang bisa percaya kepada Bapa. Karena Dia datang membawa satu nama Aba, Bapa. Percaya Dia sebagai Bapa, saudara. Jangan izinkan pola pikir yang dulu. Pola pikir agamawi, selalu takut, rasa nggak layak. Aduh, saya masih kurang, saya belum begini. Kita nih anak. Kita punya Bapa yang memelihara kita. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan? Ya, supaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin, saudara, bahwa Allah mengutus Yesus karena Dia mengasihi kita.
Dia mau kita ditebus dari keterpurukan kita sebagai manusia yang sudah terkutuk sebelumnya. Sebelum kita lahir baru, kita harus rubah ini, ya kan? Seperti komputer, ya kan, harus diganti. Programnya harus diganti di jiwa kita. Roh kita udah oke ya. Ya, haleluya. Dan sesudah ia berkata demikian, sudah ia memuliakan Bapa, supaya orang tahu ini semua kehendak Bapa. Untuk Allah tuh tidak mau kita hidup dalam kesedihan, mati sebelum waktunya, ya, anak masih muda mati, itu bukan kehendak Dia. Amin, saudara. Haleluya. Kemudian Yesus mengatakan, Lazarus, come forth, ya kan, bahasa Inggrisnya, ya, ini pakai bahasa Ibrani. Thank you Lord Jesus, haleluya. Bentar, ini geser. Jadi dengan singkat kata, Yesus memerintahkan, Lazarus, marilah keluar. Dia harus nyebut Lazarus, sebab kalau dia cuma bilang keluar, nanti mayat yang lain pada keluar. Dia harus sebut, Lazarus, keluarlah. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi hari ini saya mau ingatkan, jangan khawatir akan hidup saudara. Allah, saudara punya Bapa surgawi yang memelihara hidup saudara. Dia tahu persis kondisi saudara sekarang. Ya kan, tolak semua pikiran imajinasi yang nggak benar. Ini ada beberapa saudara, kalau saudara mau terus percaya sama Yesus dan penebusannya, Dia sanggup, ya kan. Saudara sering ngomong ini deh, ya kan, dari Mazmur, dikatakan Mazmur, saya baca Mazmur ayat pasal 5, ya kan, bagaimana Dia mengelilingi kita dikelilingi oleh anugerahnya, ya kan, sebagai perisai, bahwa engkau yang memberkati orang benar. Kita nih orang benar, anugerahnya mengelilingi kita sebagai perisai. Saya bacakan di sini ya, dari Ibrani 10, nanti saya kasih contohnya ya, dalam sehari-hari ya. Ibrani 10 ayat 9 dan 10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Saya tadi bilang bagaimana anugerah Dia memberkati kita orang benar, karena Engkaulah Bapa yang memberkati aku sebagai orang benar. Ya kan, anugerahmu mengelilingi aku sebagai perisai. Saudara sering ngomong itu ya. Kalau perlu tiap hari, Bapak terima kasih. Karena Yesus, haleluya, anugerahmu, kemurahanmu, anugerah kebenaranmu, unmerited favor, ya kan, favor, kemurahanmu, anugerahmu mengelilingi aku sebagai perisai. Setiap hari saudara ngomong itu. Setiap hari saudara sering ngakuin, haleluya, engkau menyebabkan saya berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat karena Yesus. Amin, saudara. Ya kan? Jadi di sini dikatakan, kenapa saya bacakan Ibrani 10 ayat 9 dan 10? Karena saudara sudah dibenarkan. Saya bacakan lagi. Ya kan, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan perjanjian hukum Taurat, perjanjian lama, supaya menegakkan yang kedua. Di perjanjian baru, Yesus adalah kepala kita. Kita dibenarkan karena Yesus. Makanya dikatakan di sini di ayat 10, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Telah dikuduskan, dipisahkan dari dipermalukan, mati dini, keturunan kita nggak bisa mati sebelum waktunya, keturunan kita, ya kan, dilindungin dan diberkatin, ya kan, seluruh aspek hidup kita terpelihara. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan, dipisahkan dari bencana, dari teror, ya kan, telah dikuduskan, dijadikan kudus. Berapa? 1 kali selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Makanya waktu kita perjamuan kudus, saudara kalau perlu sering perjamuan kudus sendiri, saudara lepaskan. Saya percaya Bapak, bahwa oleh karena tubuh Yesus, saya sudah dikuduskan. Anugerah-Mu mengelilingi aku sebagai perisai. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Itu Mazmur 5. Ya kan, Mazmur 5 ayat yang terakhir. Yesus mengatakan Mazmur itu sebagian itu, ya kan, bicara mengenai Dia kan. Dan itu semua Dia menggenapin. Jadi kita harus tahu perjanjian lama itu sudah digenapin. Kita tidak bisa ambil ayat dari perjanjian lama terus kita terapkan begitu aja. Kita harus tahu bedanya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara, saya bacakan juga dari Roma 6 ayat 14.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya kan? Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Ketidakpercayaan itu dosa. Mengandalkan diri sendiri itu dosa loh. Tapi kamu tidak akan lagi, dosa nggak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Ngakuin ini saudara. Ngakuin sering-sering. Saudara bisa ngakuin. Saya tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena saya tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Saudara ngakuin. Di dalam namanya sering saudara ngakuin. Saya tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Tidak lagi dikuasa. Dosa tidak berkuasa saya. Bukan karena niat baik saya. Bukan karena, wah tidak. Karena saya berada di bawah kasih karunia. Amin saudara. Saudara ngakuin ini. Saya tidak lagi di bawah hukum Taurat. Saya di bawah kasih karunia. Amin saudara. Saudara, kalau saudara sering ngakuin ini, saudara bisa mengalami hal-hal supranatural yang sepertinya kebetulan pada tidak. Saya kasih contoh cepat aja saudara. Waktu itu saya pernah berapa tahun lalu waktu saya urus visa anak saya harus ajak Idit, anak saya tertua, ke Singapura. Ya kan waktu itu dananya cuma, kalau urus visa tuh cuma 3 hari 2 malam 3 hari selesai ya, visanya ke Singapura paling deket. Jadi saya kemudian waktu itu minta Tuhan, minta Bapak hadiah ulang tahun. Terus saya ke Singapura urus visa sama Idit. Ternyata waktu saya ke kedutaan itu kan semua sudah diatur kan supaya nggak mahal-mahal 3 hari 2 malam aja. Waktu saya ke kedutaan saudara, ya kedutaannya tutup 1 minggu saudara. Saya sampai bengong, ini Ramadan ya, puasa, jadi tutup, kamu masukin lamaran tapi akan keluar minggu depan. Waduh, saya bilang gimana? Berarti kan waktu itu saya hari Jumat ya, karena hari Sabtu kedutaan tutup. Berarti saya 10 hari loh. Saya tidak siap dananya. Ini kasih karunia Tuhan. Ingat, waktu kita mengandalkan penebusan Yesus, kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita seolah-olah hal-hal kebetulan, tapi tidak kebetulan. Apa yang terjadi waktu itu kebetulan kakak saya, cici saya jarang ketemu dia ya. Kebetulan juga ke Singapura. Jadi dia kemudian dia bilang ini, kamu nginep sama aku aja. Aku nginep di hotel bintang 5. Shangri-La, hotel yang bagus. Luar biasa ya. Kamu nginep sama aku. Itu satu hal. Itu bukan kebetulan sebetulnya kan. Tapi itu kemurahan anugerah Allah. Sudah gitu apa yang terjadi? Dia kan tadinya cuma mau berapa hari. Saya nginep sama dia, dia pikir, wah cuman 3 hari. Jadi kan saya juga pikir, oh nggak apa-apa nginep sama dia kan, cuma 3 hari gitu. Ternyata apa? Saya diperpanjang bagaimana? Dia juga mau aku puntur waktu itu. Ya kan? Jadi dia bilang, oh saya juga mau perpanjang 2 minggu. Jadi saya nginep terus sama dia. Sama anak saya. Amin saudara. Wow, saya diberkatin dan jadi berkat buat mereka. Amin saudara. Nah itulah ya salah satunya. Terus juga waktu saya mau keluar dari Singapura, ya kan waktu saya ini kemurahan Tuhan juga ya. Waktu kita terus ya kan percaya sama Yesus saudara. Percaya dia sebagai gembala kita. Kita sering ngakuin firman-Nya. Ya kan, saya sudah dibenarkan karena dia. Saya dibawa kasih karunia. Jadi waktu saya lagi mau meninggalkan Singapura, saya ditahan. Dia bilang, kamu ini expire loh. Kamu harusnya kena denda ini. Saya tidak perhatikan. Karena saya waktu itu akhirnya di Singapura 20 hari, saudara. 20 hari. Tinggal di hotel yang bagus sekali. Hotel bintang 5 ya. Luar biasa ya. Tapi kemudian dia bilang, kamu ini udah harus kena denda ini. Berapa hari ini? Ternyata visa saya cuma 2 minggu. Saya ada 20 hari. Itu hari 21. Saya kaget, saya shock. Waduh. Terus saya bilang, aduh maaf ya, saya nggak perhatikan. Saya pikir kalau negara ASEAN, boleh, saya nggak teliti, saya pikir paling sedikit dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Saya nggak tahu kalau mereka cuma kasih saya 2 minggu. Karena kan alasannya mau cuma urus visa. Aduh, saya bilang, saya minta maaf sekali, saya nggak tahu loh. Akhirnya bilang, ya udah, lain kali nggak boleh ini ya, nggak perhatikan ya. Iya, saya bilang. Tapi itu kemurahan Tuhan, harusnya dihitung per hari itu. Dendanya besar, Singapura tuh nggak main-main, saudara. Tapi kemurahan Allah, sebetulnya kasih setianya, ya kan, His grace, itu selalu baru setiap hari loh. Saat kita tidak layak dari diri kita, kita mungkin ada kekeliruan, seperti saya kasih contoh lagi. Nah itu juga luar biasa kan, seperti kebetulan tapi tidak. Tuhan bilang itu hadiah ulang tahun kamu. Jadi Allah itu bisa mengatur waktu,
Hanya dia yang bisa begitu, manusia terbatas, saudara. Dia bisa, dia Allah loh. Itu hadiah ulang tahun kamu, wow, saya bilang. Terus juga pernah, waktu itu gimana kalau kitanya yang salah? Saudara sabar ya, ini udah mau selesai. Terus waktu itu saya pernah salah, ya kan, saya ikutin langsung emosi saya mau rubah dari visa kerja ke visa misionaris, saya nggak siap. Sebetulnya waktu itu kerinduan hati tuh harusnya didoakan dulu. Saya sudah langsung melangkah. Jadi waktu saya apply, waktu saya urus visa saya ditolak. Waduh, jadinya dikasih cuma visa turis. Saya bilang, aduh repot sekali, dari visa turis mau ke visa kerja itu repot, saudara. Amin harus keluar dari Jepang dan sebagainya. Saudara tahu nggak? Waktu itu kebetulan tempat keluarga yang tempat saya kos, orang Manado, mereka minta saya temenin anaknya yang lagi kebetulan mau urus visa juga ke Korea, ke keluar Jepang. Jadi dari situ saya bisa keluar terus masuk lagi. Amin, saudara. Jadi itu kebetulan saya juga bisa pakai waktu doa puasa tempatnya Yonggicho dan sebagainya. Tapi disitulah saya melihat kemurahan Allah. Kok bisa ya? Waktu saya lagi bingung, waktu itu saya udah berhenti pekerjaan, visa saya ditolak. Tapi Tuhan sudah siapkan kasih karunia kemurahan Dia. Ya kan, kita nggak usah tunggu. Kita jangan tradisi agamawi itu hidup dari doa tuh cuma ngandelin doa aja. Tidak terlalu pakai waktu bersekutu sama Dia sehingga cuma nunggu sampai udah ada masalah. Udah ada masalah baru mau dengar khotbah, baru mau perhatikan. Jangan, saudara. Tetap ada kemurahan ya, tapi mungkin jadi berat. Gimana supaya kita bisa ngalir? Setiap hari aja, saudara, ngakuin ayat ini. Jadi kalau saya nggak kasih ayat ini, saudara pakai ini secara pribadi, tanam, saudara. Karena firman Tuhan itu hidup dan ada kuasanya. Tuhan Yesus bilang apa? Firmanku adalah roh dan hidup. Dan kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih. Mulut kita juga setir. Kalau kita mulai mengucapkan hari lepas hari, ya kan, engkaulah yang memberkati aku orang benar. Walaupun aku ada kerjaan, walaupun aku ada bisnis, walaupun aku ada pensiun, aku ada pelayanan, tapi engkau yang berkatin aku. Sumberku tidak terbatas. Itu semua yang kelihatan itu cuma sebagian engkau yang memberkati aku. Anugerahmu mengelilingi aku sebagai perisai. Amin, saudara. Haleluya, saudara ngakuin. Saya percaya kepada Yesus, anugerah kebenaran saya. Saya tidak lagi di bawah hukum Taurat. Dosa tidak lagi berkuasa atas saya. Saya di bawah kasih karunia. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu saudara, ya kan, saudara katakan di dalam nama Yesus, mungkin penyakit. Saya taruh masalah ini, masalah anak atau apa, perkawinan, bisnis. Ini kok ada, saya percaya saya di bawah kasih karunia. Anugerah yang mengelilingi saya sebagai perisai. Bapak saya taruh masalah ini di bawah kasih karuniamu. Saya percaya semuanya dijadikan baik. Amin, saudara. Haleluya. Juga soal anak. Ya kan, waktu itu kita kan tidak tahu semua hal, tapi Tuhan tahu. Waktu itu berapa tahun yang lalu, waktu anak saya masih umur 14 atau apa, karena dia badannya tinggi dan segala macam. Saya singkat sekali, waktu itu kita tidak tahu bahwa dia ada orang yang mau jahat sama dia, seorang pria yang jauh lebih tua umurnya ya. Dia waktu itu umur 14. Terus kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, kalau kita hari-hari kita bergaul terus pakai cooknya dia bisa kasih tahu. Jadi Tuhan bilang sama saya, kamu perjamuan kudus 5 kali. Nah, ingat, ini 5 kali ini bukan untuk Tuhan loh, untuk saya. Saya yang perlu. Saya yang perlu kepekaan saya ditambah. Jadi Tuhan bilang, ingat Yesus lebih. Karena ada sesuatu yang dia tahu, saya nggak ngeh. Itu bantu saya. Jadi saya perjamuan kudus, saya ingat lagi. Saya ingat Yesus lagi. Saya perjamuan lagi, saya ingat dia lagi. Terus terungkap ada satu orang yang suka kontakan sama anak saya lewat HP. Anak saya tuh lumayan pinter ya, HP yang saya udah nggak pakai, dia kutak-kutik, jadi jalan lagi diam-diam. Dia kontakan tapi ketahuan semua, saudara. Sehingga suami saya terus tanganin orang itu, kemudian diputusin. Dia hampir mau janjian, nggak tahu mau bikin apa buat anak saya. Tapi Tuhan tahu. Amin, saudara. Makanya kita punya perjanjian, kita hidup dari penebusan. Kita jangan mau di bawah tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus.
Haleluya, saudara. Saya mau bacakan ayat ini sebelum saya tutup ya, di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Jadi kasih karunia-Nya mengajar kita. Haleluya, kita bisa jadi orang-orang yang hidup bijaksana, yang tidak lagi di bawah hukum Taurat sehingga dosa tidak berkuasa atas kita, tapi di bawah kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Ya kan, karena Dia sumber berkat kita. Kita jadi satu sama Yesus. Yesus selalu mengalami yang terbaik, kita juga, saudara. Roh, jiwa, tubuh kita. Amin. Dan kalau kita belum, kita terus bergaul sama Dia, Dia akan tuntun kita, ada tuntunan Dia akan menguatkan kita. Maka Dia bilang, datang sama aku. Karena aku lembut hati, bukan lemah lembut. Yesus tidak lemah lembut seperti perempuan. Yesus lembut hati, gentle. Dan aku rendah hati. Jiwamu akan ada ketenangan. Ketenangan itu dari Dia, dari Yesus. Dia menguatkan kita sehingga kita tidak putus asa di dalam kelemahan kita. Kita jadi kuat dan kita bisa mengalami yang terbaik. Amin, saudara. Haleluya. Banyak hal ya, banyak sekali kesaksian ya, saudara. Tapi puji Tuhan, saya berdoa supaya saudara mengalami dan saudara lepaskan hari lepas hari ayat-ayat ini. Dan saya percaya pasti banyak kesaksian. Ya, Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa, Bapak, untuk siapapun yang mendengar ini hari ini, Bapak, supaya kami boleh menanam benih firman-Mu ini di dalam diri kami, dalam hidup kami, sehingga kami lebih lagi mengalami kasih karunia-Mu, your unmerited favor, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang bukan berdasarkan jasa kami, tapi berdasarkan persembahan tubuh dan darah Yesus. Bagaimana kami ditentukan untuk mengalami yang terbaik. Kami sudah dijadikan umat-Mu, haleluya, di mana kami bisa hidup bijaksana. Kami diajar, haleluya, untuk meninggalkan apa yang tidak berguna. Untuk kami jadi orang-orang yang rajin berbuat baik, bukan untuk dilayakan. Karena itu adalah siapa kami, itu adalah siapa Engkau. Engkau baik, kami adalah anak-anak-Mu. Kami bisa, haleluya, rajin berbuat baik. Kami bisa bersikap baik. Kami bisa hidup lebih lagi merdeka dari dosa, dari cengkraman dosa, karena kami sudah ada di bawah kasih karunia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mau kutuk segala akar-akar tradisi agamawi, kebenaran diri sendiri ya, yang mencoba untuk menghalangin itu, dicabut dari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia yang terbaik jadi atas kami semua. Rencana Tuhan, tujuan Tuhan digenapi. Kami selalu tiap hari berada tempat-tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Demikian juga keluarga kami. Dan rencana-Mu yang terbaik jadi dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Dan